2 selesai. Oke, di sini akan saya perbedaan kalian dulu ya. Yang pertama ada Ahmad, Novalika, Ayu Noviro, Hadir. Herlin, Hadir. Syarani, Hadir, Bu. Luful, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Astri, Hadir. Putri, Hadir. Alia, Hadir. Jana, Hadir. Jada, Hadir, Bu. Naili, Hadir, Bu. Windu, Hadir, Bu. Abdul Aziz, Hadir. Rizky Anissa, Hadir, Bu. Naila, Hadir. Ayu Rizka, Hadir. Octavia. Hadir, Bu. Berarti yang ini satu ya. Hadir, Bu. Oke. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Udah pada sarapan apa belum nih? Udah. Udah semua ya. Nah, ibu minta tolong pada kalian cek kondisi kelas kalian apakah samping kanan kiri masih ada sampah atau belum? Jika ada, simpan di samping kalian dulu dan buang setelah pembelajaran selesai. Siap, Bu. Oke. Nah, ibu di sini akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan model PBCL. Nah, di sini ibu mau tanya pada kalian, coba kalian ingat-ingat, apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat toko buku atau minimarket dengan membeli lebih dari 2 barang? Manova tadi ibu lihat jawabannya pernah ya. Coba Manova pernah membeli barang apa aja? 2 buku sama 2 pensil. Nah, anak-anak tahu nggak? Oh, 3 pensil. Nah, anak-anak tahu nggak harga satuan buku dan pensil yang Manova beli? Maka dari itu kita perlu belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel agar bisa menentukan satuan harganya dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya ada kesepakatan kelas. Yang pertama ada datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua ada menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas. Yang ketiga ada tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Apakah kalian sepakat? Oke. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengenali bentuk umum SPLDP dan membedakannya dari jenis persamaan lainnya. Yang kedua ada peserta didik dapat memahami grafik sistem persamaan linear dua variabel dan bisa menentukan titik potongnya sebagai solusi. Yang ketiga ada peserta didik dapat menggunakan sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada peserta didik dapat menyelesaikan metode penyelesaian yang tepat. Yang kelima ada peserta didik dapat membuktikan hasil penyelesaiannya yang tepat dan benar. Dan yang keenam ada peserta didik dapat merumuskan berbagai masalah kontekstual nyata dalam bentuk model SPLDP. Oke, yang selanjutnya ini ada asesmen diagnostik. Ibu minta kalian menyiapkan satu lembar kertas untuk mengerjakan asesmen diagnostik. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah udah selesai? Terima kasih. Ibu akan menilai hasil asesmen kalian dulu ya. Iya, iya Mas Jen, silakan. Apa udah dapat? Oke, ibu sudah dapatkan nilainya. Rasanya sangat memuaskan ya. Oh, kalian pada pinter-pinter sih. Masya Ya, Allah. Masya Allah ya, itu udah dari gurunya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti. Yang pertama ada konsep sistem persamaan linear dua variabel, yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah sekumpulan dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel, biasanya menggunakan x dan y dan diselesaikan secara bersamaan untuk mencari nilai dari kedua variabel tersebut. Dan yang kedua ada bentuk umum. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu A1x plus B1y B1y sama dengan C1, A2x plus B2y sama dengan C2. Nah, kita di sini simbolkan variabelnya menggunakan apa ya, teman-teman? Variabelnya x dan y. Nah, variabel adalah simbol yang mewakili nilai yang dapat berubah. Dan yang kedua ada koefisien. Koefisien itu angka yang mengalihkan variabel dalam suatu suku aljabar. Nah, di sini kita menggunakan contoh apa ya variabelnya? Koefisiennya
disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Dan eliminasi adalah salah satu variabel dieliminasi dengan menjumlahkan atau mengurangi persamaan. Dan yang ketiga ada gabungan. Setiap persamaan digambarkan sebagai garis lurus pada kartesius dan solusi titik potong kedua garis. Apakah mudah dipahami anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal dari sistem persamaan nilai dua variabel, yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. X min y sama dengan 1. Berapakah nilai x dan y? Apakah dia bisa mengerjakan? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Oke. Penyelesaian SPLDP ini. Yang pertama ada persamaan yang pertama kita tentukan 2x plus 3y sama dengan 12. Dan persamaan yang kedua adalah x min y sama dengan 1. Dari persamaan yang kedua kita ubah x y-nya kita pindah luas ke luas yang kanan. Jadi negatif jadi positif. Jadi x sama dengan y plus 1. Nah, substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 2x plus 3y sama dengan 12. Kita masukkan 2 dikali y plus 1 sama dengan 3y. Ditambah 3y sama dengan 12. Kita kalikan. Kita dapatkan hasil 2y plus 2 sama dengan 3y. Ditambah 3y sama dengan 12. Nah, kita tambahkan variabel yang sama. Dan variabel yang sama ini ada apa ya? Variabel apa ya? Y. Nah, kita jumlahkan. Kita peroleh hasil 5y ditambah 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya ini kita pindah ruaskan 2 ini ke ruas kanan agar bisa menemukan hasil 5y sama dengan 12 dikurang 2. Hasilnya berapa? 10. Ya, 5y sama dengan 10. Y sama dengan 2. Itu dari mana ya? 10. Ya, betul. Dan untuk menentukan kita sudah temukan nilai y-nya sama dengan 2. Dan kita akan mencari nilai x. Nilai x kita masukkan ke persamaan yang kedua. X sama dengan tadi kan y plus 1. Kita masukkan nilai y-nya berapa? 2. Kita masukkan x sama dengan 2 plus 1. 2 plus 1 sama dengan hasilnya 3. Oke, jadi kesimpulannya dari soal 2x plus 3y sama dengan 12, x min y sama dengan 1, nilai x-nya adalah 3, nilai y-nya adalah 2. Oke. Nah, mungkin itu penjelasan materi pada kali ini. Nah, Ibu di sini mempunyai alat peraga, ada yang mau membantu nggak? Saya Bu. Oke. Baik, silakan Mas. Nah, di sini ada alat peraga yang bernama papan SPLDP. Nah, Ibu mempunyai dua persamaan. Yang pertama ada 4x min 3y sama dengan 18. Dan persamaan kedua 3x plus y sama dengan 7. Persamaan pertama kita taruh variabel x-nya di kotak warna biru, variabel y-nya di kotak warna pink, dan konstantanya di kotak yang warna hijau. Variabel persamaan pertama ini ada berapa ya? Yang x variabel koefisiennya berapa? Y-nya 4 ya. Terus yang tulis 4. Nah, yang variabel y-nya ada berapa ya? Negatif? Ya, kita tulis di sini. Konstantanya berapa? 18. Oke, dari yang persamaan yang kedua kita sama kayak persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu tadi kan x-nya di sini, y-nya di sini, dan konstantanya di sini. Nah, persamaan yang kedua kita tulis x-nya berapa? 3. Di sini. Nah, y-nya ada 1. Konstantanya berapa? 7. Nah, sudah ketemu, kita akan mencari kotak yang warna biru kotak yang warna biru nomor 2. Kita kalikan variabel x dengan variabel y. 4 dikali 1 hasilnya 4. Kita taruh di sini. Dan negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Nah, kotak biru sudah penuh dan kita akan mengisi kotak yang warna pink. Kita kalikan variabel y dengan variabel x, kita balik. Negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, untuk mengisi kotak yang warna ungu dan oranye kita kalikan konstanta dengan variabel x. Nah, kotak yang warna ungu ini kita kalikan dengan variabel y dulu. Yang pertama di 18 dikali 1 hasilnya 12.
variabel X. Yang pertama ada 18 dikali 3 hasilnya berapa? 54. Kita tulis di sini. Dan 7 dikali 4 hasilnya 28. Nah, ini kan untuk menentukan nilai X dan Y kita lihat kotaknya. Kotak yang pertama ini kotak warna ungu. Kotak warna ungu ini 18 kita kurangkan dengan negatif 21. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi 18 ditambah 21 39. Dan yang kotak warna biru kita lihat yang dari hasil perkalian variabel X dengan variabel Y 4 dikurangi negatif 9 hasilnya 13. Jadi hasilnya 13 dibagi 39 dibagi 13 hasilnya 3. Untuk menentukan nilai Y-nya kita lihat warna oranye. 54 dikurangi 28 hasilnya 26. Kita tulis. Dan yang kotak warna pink ini negatif 9 dikurangi negatif 4. Negatif 9 dikurangi 4 hasilnya 13. Oke, jadi 26 dibagi negatif 13 hasilnya negatif. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Kita beri tepuk tangan. Nah, mungkin itu pembelajaran yang dapat dari olahraga tadi. Nah, Ibu kemarin kan sudah pertemuan sebelumnya sudah membagi kelompok ya. Karena ada proyek yang harus kita kerjakan. Nah, Ibu minta kalian untuk mengeluarkan alat dan bahannya. Ibu akan bagikan dan pakai D. Di situ udah ada langkah-langkahnya ya, sesuai pengerjaan kalian mengerjakan proyek menentukan harga satuan dari dua macam jadian. Bisa dikerjakan dari sekarang. Ya, kalau 10 menit. Oke, waktunya udah habis ya. Di sini ada yang mau mengusulkan diri untuk presentasi nggak? Boleh, nomor 1 silakan Mas di depan. Silakan didengarkan ya teman-teman, jangan ada yang mau berpromosi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk tugas kali ini kami mengusahakan membeli dua jenis barang di harga dengan dua transaksi yang kami lakukan. Untuk transaksi yang pertama itu totalnya 8.000 dan transaksi yang kedua totalnya 6.000. Tapi kami itu nggak tahu harga satuan dari barang yang kami beli. Jadi kami mau mencari harga satuannya dengan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasinya dijelaskan Mas. Silakan untuk belajar atau di sini kita misalkan M untuk sebagai kita misalkan N. Juga lokasi kedua sama. Pertama di metode eliminasi pertama untuk lokasi pertama 4M plus 2N sama dengan 8.000. Kemudian lokasi kedua 2N plus 3N sama dengan 6.000. Kita samakan M-nya dengan mengalihkan keduanya agar sama, didapat 8M plus 4N sama dengan 12.000, 8M plus 12N sama dengan 4.000. Kemudian dieliminasi sehingga didapat negatif 8N sama dengan negatif 8.000, sehingga dapat N sama dengan 1.000. Begitupun dengan mencari M didapat 1.500. Itu untuk metode eliminasi. Untuk metode gabungan 4M plus 2N sama dengan 8.000, 4M plus 2.000 sama dengan 8.000, sehingga didapat yang terakhir N sama dengan 1.500 dengan angka yang sama, dapat N sama dengan 1.000. Apakah mudah dipahami penjelasan dari kelompok 1? Mudah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mengusulkan diri. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke,
akhiri. Wassalamualaikum